Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah, tetap sehat dan tetap bersemangat untuk menuntut ilmu tentu saja. Masih bersama Bunia dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 12 yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup produk barang dan jasa. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mengikuti video-video Bunia yang selanjutnya. Jangan sampai di skip ya. Adapun kompetensi dasar dari materi yang kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, kompetensi dasar 3.16, memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Kompetensi dasar 4.16 yaitu menyusun paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk atau jasa. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang produk, barang, dan jasa ini, kita akan mengenali terlebih dahulu tentang produk, barang, dan jasa. Apakah kalian sering menggunakan produk di dalam kegiatan sehari-hari? Sangat sering, bukan? Iya, dalam keseharian tentu tidak pernah bisa dilepaskan dari istilah produk. Mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali dan bahkan dalam keadaan tidur pun kita selalu menggunakan produk. Apa yang dimaksud dengan produk ini? Produk merupakan segala hal yang dapat ditawarkan kepada pasar agar mendapatkan perhatian dan memberi ketertarikan untuk diberi, diminta, dan juga dikonsumsi sehingga bisa memuaskan kebutuhan. Produk ini bukan hanya dalam bentuk barang, tetapi produk ini juga bisa dapat berupa jasa. Selanjutnya kita membahas tentang produk berupa barang. Pengertian barang menurut Pandi Ciptono adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dan perlakuan fisik yang lainnya. Barang merupakan produk konsumsi nyata. Artikel komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain sebagainya. Banyak sekali contohnya di sekitar kita. Misalkan meja, kursi, buku, dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis barang yang diperdagangkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah barang-barang industri atau industrial goods. Barang-barang industri adalah barang yang dibeli untuk diproses kembali atau untuk kepentingan dalam industri. Pembeli barang industri ini adalah perusahaan, lembaga, atau organisasi. Menurut golongannya, barang-barang industri dibedakan menjadi yang pertama adalah barang industri peralatan besar atau utama, atau major equipment. Yang kedua, peralatan ekstra atau minor accessory equipment. Yang ketiga adalah komponen atau barang setengah jadi atau fabricating or component parts.
Yang keempat, bahan-bahan proses. Yang kelima, perlengkapan penggerak. Dan yang keenam adalah bahan baku. Jenis barang yang kedua adalah barang-barang konsumsi atau consumer goods. Barang-barang konsumsi adalah barang-barang untuk dikonsumsikan atau dipakai sendiri oleh anggota keluarganya. Barang-barang konsumsi ini dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah specialty goods, yaitu barang yang merupakan kebutuhan konsumen tetapi hanya dapat didapatkan di tempat-tempat khusus atau toko tertentu saja. Contohnya adalah mobil mewah, jam tangan mewah, dan sebagainya. Yang kedua adalah unsold goods, yaitu merupakan barang yang tidak dicari dan cara pemasarannya biasanya dengan cara mendatangi konsumen secara langsung. Contohnya adalah ensiklopedia. Yang ketiga adalah shopping goods, merupakan barang yang memerlukan sedikit pertimbangan kualitas, gaya kemasan, dan juga harga. Contohnya adalah kulkas, permata, jam tangan, dan sebagainya. Barang konsumsi yang keempat adalah convenience goods, yaitu merupakan barang konsumsi yang umum dan biasanya dengan mudah dijumpai. Contohnya adalah sabun, gula, permen, dan sebagainya. Produk yang berupa barang itu memiliki dimensi kualitas. Yang dimaksud dengan dimensi kualitas produk barang di sini adalah aspek ciri karakteristik untuk melihat kualitas sebuah produk atau barang. Dari perspektif itu, maka ciri karakteristik kualitas dari sebuah produk, khususnya produk barang, itu dapat dikelompokkan menjadi 8 dimensi. Yang pertama adalah dimensi performance atau biasa disebut kinerja. Dimensi performance atau kinerja merupakan dimensi yang menyangkut karakteristik fungsi produk, yaitu sejauh mana produk dapat berfungsi, seperti halnya dengan fungsi utama produk tersebut. Contohnya adalah jam tangan mempunyai fungsi utama penunjuk waktu. Oleh karena itu, yang menjadi hal terpenting bagi pelanggan dalam hal ini adalah sejauh mana jam tangan tersebut dapat memberi informasi mengenai waktu secara akurat. Yang kedua adalah dimensi features atau dimensi yang menyangkut karakteristik pelengkap. Dimensi ini menyangkut kelengkapan fitur-fitur tambahan. Maksudnya, suatu produk selain memiliki fungsi utama, biasanya juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi lain yang bersifat komplement. Misalnya saja produk handphone, selain dapat digunakan untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, juga banyak dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti dapat digunakan untuk membuat jadwal, catatan, penunjuk lokasi, kalkulator, dan sebagainya. Jadi selain fungsi utama dari suatu produk dan pelayanan, pelanggan seringkali tertarik pada kemampuan atau keistimewaan yang dimiliki oleh produk tersebut. Yang berikutnya adalah dimensi keandalan atau reliability. Dimensi ini menyangkut kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian. Artinya, apakah produk sering tidak dapat dioperasikan sesuai fungsi utama karena adanya masalah-masalah teknis atau lancar-lancar saja?
Misalkan saja produk smartphone saat dihidupkan ternyata memerlukan waktu yang lama untuk setup dan seringkali prosesnya terhenti atau orang biasa menyebutnya dengan hang atau harus di-reset ulang. Masalah tersebut itu menyangkut dimensi reliability. Berikutnya adalah dimensi conformance atau kesesuaian. Dimensi ini melihat kualitas produk dari sisi apakah bentuk, ukuran, warna, berat, dan lain-lain sesuai dengan yang diinginkan dan apakah pengoperasiannya sesuai dengan standar tertentu ataukah tidak. Pada intinya adalah sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar. Dimensi yang berikutnya adalah dimensi daya tahan atau durability. Dimensi ini berkaitan dengan seberapa lama produk tersebut terus dapat digunakan selama jangka waktu tertentu, tentunya dengan pola penggunaan dan perawatan yang rasional. Yang keenam adalah dimensi serviceability. Ada yang menyebut dimensi ini dengan istilah yang lebih lengkap, yaitu dimensi maintainability dan serviceability. Dimensi ini melihat kualitas barang dari kemudahan untuk pengoperasian produk dan kemudahan perbaikan maupun ketersediaan komponen pengganti. Yang berikutnya adalah dimensi estetika. Dimensi ini melihat kualitas suatu barang dari penampilan, corak, rasa, daya tarik, bau, selera, dan beberapa faktor lainnya yang mungkin menjadi aspek penting dalam kualitas. Dimensi ini menyangkut keindahan, keserasian, atau kesesuaian yang membuat enak untuk dipandang dan juga dirasakan, sehingga dapat memberikan suatu daya tarik tersendiri bagi konsumen. Dimensi yang terakhir atau yang ke-8 adalah dimensi perceived atau citra dan reputasi produk. Dimensi ini berbicara tentang kualitas dari sisi persepsi konsumen. Persepsi tersebut dapat terkait dengan nama besar, reputasi perusahaan, ataupun merek. Setelah kita mempelajari produk yang berupa barang, saatnya kita mempelajari tentang produk yang berupa jasa. Jasa atau layanan adalah produk ekonomi yang tidak berwujud yang disediakan oleh seseorang atas permintaan orang lain. Hal ini juga selaras dengan pengertian jasa menurut Kotler dalam Lupio Adi bahwa yang dimaksud dengan jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan apapun. Produk yang berupa jasa ini memiliki sifat-sifat. Di antaranya adalah yang pertama, berubah-ubah atau variability. Jasa sebenarnya dapat berubah-ubah karena jasa itu bergantung kepada siapa yang menyajikan, di mana disajikan, dan kapan akan disajikan. Sifat produk jasa yang kedua adalah daya tahan atau perishability. Daya tahan pada suatu jasa tidak akan menjadi masalah apabila permintaan tersebut selalu ada dan juga stabil. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan tersebut tidak stabil dan turun, maka kemungkinan buruk dapat saja terjadi. Sifat produk jasa yang ketiga adalah tidak berwujud atau intangibility. Jasa tidak memiliki bentuk, juga tidak memiliki wujud, karena
jasa tidak dapat diraba ataupun dilihat sebelum kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian. Sifat produk jasa yang keempat adalah tidak dapat dipisahkan atau inseparability. Jasa tidak akan dapat dipisahkan dari sumbernya, baik sumber tersebut merupakan manusia ataupun mesin. Contoh dari produk jasa ini diantaranya adalah jasa perantara perdagangan, jasa hiburan, jasa konsultan, pengacara, akuntan, jasa transportasi, jasa asuransi, jasa servis, jasa salon kecantikan, jasa pembuatan video, edit foto, dan lain sebagainya. Sebagaimana produk berupa barang yang memiliki dimensi kualitas, produk jasa ini juga memiliki dimensi kualitas. Terdapat paling tidak 6 karakteristik yang sering digunakan oleh konsumen dalam mengetahui dan mengevaluasi kualitas jasa. 6 karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi bukti langsung atau tangible. Dimensi ini meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Contohnya adalah sebuah bus pariwisata. Maka fasilitas fisiknya seperti kondisi badan bis, lebar bis, kebersihan, tempat duduk, cat, dan lain sebagainya. Dimensi yang kedua adalah dimensi kehandalan atau reliability. Dimensi ini adalah dimensi yang melihat kualitas jasa dari sisi kemampuan dalam memberikan pelayanan. Sejauh mana pemberi jasa mampu memberikan jasa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen dan setidaknya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Dimensi kualitas produk jasa yang ketiga adalah dimensi daya tanggap atau responsiveness. Dimensi ini membicarakan kualitas jasa berdasarkan apakah ada keinginan para staf untuk membantu kesulitan pelanggan pada saat pelanggan mengalami masalah dalam mengkonsumsi jasa yang diberikan atau justru bersikap acuh tak acuh dengan apa yang menjadi kebingungan dan keluhan konsumen saat mengkonsumsi jasa tersebut. Yang keempat adalah dimensi jaminan atau assurance. Dimensi jaminan ini menyangkut kesopanan dari para staf dalam memperlakukan konsumen. Hal lainnya adalah bahwa pemberi jasa dapat memberikan kepastian kepada konsumen bahwa risiko telah diminimalisasi sedemikian rupa sehingga konsumen terbebas dari bahaya yang mungkin timbul sehubungan dengan jasa yang dikonsumsi. Dimensi yang kelima adalah dimensi empati. Dimensi empati ini melihat kualitas jasa dari aspek kemudahan di dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik yang menunjukkan sikap respek dan perhatian yang tulus terhadap kebutuhan pelanggan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa konsumen dapat dengan mudah menghubungi atau berkonsultasi dengan para staf pemberi jasa terkait jasa yang diberikan. Dimensi yang berikutnya adalah dimensi pemahaman terhadap pelanggan. Dimensi ini melihat kualitas jasa dari aspek pemahaman
pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa. Artinya bahwa bagaimana pemberi jasa memberikan jasa kepada penerimanya akan dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman pemberi jasa terhadap konsumen. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemilihan produk barang atau jasa dalam berwirausaha sangat penting karena akan sangat berpengaruh di dalam keberhasilan usaha itu sendiri. Pemilihan produk yang tepat haruslah memperhatikan juga hal-hal sebagai berikut agar bisa mencapai kesuksesan di dalam berwirausaha. Di antaranya adalah pemasaran produk, selera konsumen, pelayanan, keahlian dan keterampilan, serta penafsiran terhadap informasi. Bahwa seorang wirausahawan tidak akan cukup merasa senang apabila barangnya sudah tercipta. Akan tetapi, seorang wirausahawan baru akan merasakan kepuasan apabila barang atau produk yang dipilih bisa laku terjual dan juga disenangi oleh konsumen. Alhamdulillah, demikian tadi materi kita pada kesempatan kali ini tentang ruang lingkup produk dan jasa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video Bunia yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.